Udah cakep. Udah. Kita hari ini matching banget baju kita. Oh iya. Ada juga pink ya. Ih, Valentine ya. Punya istri. Pantesan. Oke, jadi hari ini teman-teman di pelayanan anak kita akan membahas lebih dalam tentang persiapan pelayanan mimbar dan juga kelas-kelas pelajaran agama. Saya nggak sendiri. Saya bersama dengan rekan saya, Pak Romi, ya, yang baru bergabung tahun ini. Tetapi beliau ini pengalaman di sekolah dan pengalaman bareng sama remajanya lebih banyak daripada saya, ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol dan mau bertanya kepada Pak Romi. Maksudnya Pak Romi sekarang boleh kasih tahu nggak sih, udah kebanyakan pelayanan Pak Romi terakhir-terakhir sebelum masuk SCTB lebih ke anak-anak, remaja, atau apa? Ya kalau pelayanan pribadi sih di gereja juga selalu anak muda begitu ya, terus kaum muda. Terus kalau di sekolahan kan di SMA ya, jadi SMA. Jadi terus terasa muda. Terus terasa muda. Iya karena nggak tahu ya, karena kita mungkin Cibau juga rasain ya kalau ngajar anak kecil itu rasanya ada umurnya anak kesedot gitu. Nah, nanti teman-teman akan merasakan betul sekali. Jadi katanya memang kalau orang-orang yang pelayanan anak atau pelayanan remaja itu memang lebih awet muda ya. Betul. Amin ya. Habis pelayanan langsung jadi tua. Enggak gitu juga. Oke, nah hari ini teman-teman saya mau tanya sama Pak Romi khususnya. Biasanya kalau Pak Romi persiapan untuk bahan khotbah buat youth gitu ya, remaja, pemuda, biasanya step-stepnya apa? Nanti aku bakal bagi kalau misalnya aku persiapan untuk anak-anak. Nah sekarang kalau Pak Romi dari remaja, pemuda, biasanya step-stepnya apa sih? Kan pasti orang bakal kasih notes, ya kan, bakal ngasih tema biasanya gitu. Karena setelah itu apa sih yang biasa Pak Romi cari? Kan biasanya kita akan baca bagian itu beberapa kali, biasanya seperti itu kan. Tapi setelah itu ini kan karena remaja dan pemuda nih, apakah benar-benar literally Bible dibacakan atau apa sih yang biasa Pak Romi persiapkan kalau misalnya mau khotbah anak remaja? Ya kalau saya sih lihat pola mereka ya Cipau ya, kayak anak muda itu kan suka kayak trailer gitu ya, kayak di bioskop gitu ya. Kadang-kadang lihat trailer itu sesuatu yang exciting banget lah gitu ya. Maka sebenarnya kalau pakai pola lama, kalau orang pengkhotbah itu kan biasanya baca, apalagi kalau bacaannya panjang begitu, itu anak-anak udah bosan duluan begitu ya. Kalau dia sudah belum bosan, juga mulai udah harus baca 52 ayat. Dia udah ngantuk gitu. Jadi memang daya tahan mereka kan memang cuma 8 detik ya, karena begitu kan penelitian ya, entahlah. Tetapi first impression penting ya. Penting betul-betul ya. Jadi kalau pembukaan di depannya itu 8 detiknya kita nggak dapat, belakangnya pasti nggak dapat. Oh, gitu that's ya. good point. Oke, 8 detik loh teman-teman, 8 detik. And then lalu kalau secara kerangka sih ya dikembangkan aja dari kalau sebagai pengkhotbah kan expositors ya. Yep. Jadi ya mungkin penjelasan dari banyak bahan itu kan kayak penjelasan, pendahuluan, lalu di dalam poin itu ada penjelasan, terus ilustrasi, aplikasi udah. Tapi memang yang paling penting depannya itu ya openingnya itu tuh bisa dapat perhatian mereka atau enggak. Saya juga dapat belajar opening itu, kebanyakan orang opening kan dengan ilustrasi gitu ya, ilustrasi. Padahal lalu cerita begitu ya. Padahal nggak seperti itu. Saya dapat waktu itu baca ini bahan bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia kelas. Buku pelajaran bahasa Indonesia. Jadi lagi ngawasin anak nih, Cipang ngawasin anak yang ada di depan itu karena suka baca ya baca aja buku apa. Ternyata lagi di kelas bahasa Indonesia, baca buku bahasa Indonesia. Ternyata ada pengantar penulisan artikel, prosa, terus sastra. Ternyata di dalam pengantar itu saya dapat ilustrasi pembukaan itu bisa banyak. Bisa mungkin menghadirkan konflik di depannya gitu ya. Oke, ini penting nih ya yang pertama pembukaan. Gitu. Buka dengan konflik. Ya, konflik, umpamanya ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, begitu ya. Atau buka dengan pertanyaan. Atau buka dengan mungkin juga dengan cerita-cerita yang real begitu ya, tentang yang lagi happening mungkin ya. Oke. Ternyata juga bisa juga dengan teori gitu ya, teori yang kecil, umpamanya contoh ya. Orang bilang anak bayi itu kalau lahir tidak berdosa, teorinya begitu. Nah, itu attention mereka. Apa ini gitu ya. Dan itu cuma 8 detik ya. 8 detik. Tergantung juga kalau orang seperti Cipau exciting begini orang pasti wah lihat gitu ya. Jadi tapi kalau memenangkan itu seperti trailer
orang pasti akan ngikuti gitu ya. Jadi kalau iya sih bener juga, kalau misalnya depannya udah baik, udah oke, mereka pasti excited untuk melihat 10-15 menit intinya. Gitu mungkin kan? ada banyak tanya itu kayak ini ya, lalu ayat Alkitabnya dibacanya kapan begitu kan? Oh oke. Yang maunya yang biblikal gitu ya. Ayat Alkitabnya Ini di mana? revoke nih soalnya. Langsung aja. Jadi nanti waktu masuk di poin-poinnya itu di sana baru ayatnya mungkin bisa diekspos begitu ya. Jadi di depan pendahuluan, lalu ayatnya nanti di dalam sambil jalan saja. Sebenarnya sama juga sih ya, kalau anak-anak remaja tuh perlu dikasih apa sih kayak satu pembukaan yang membuat mereka penasaran. Betul. Nah, kalau di anak-anak nih, Pak Romi di TK ataupun di SD, kita harus datang dengan sesuatu yang eye catching. Oh, jadi warna gitu Iya betul. Karena kan mereka kan belum bisa terlalu berpikir, karena mereka nggak bisa mikir terlalu abstrak kan. Kalau SMP SMA sudah bisa gitu kan. Tapi kalau yang anak TK itu kita harus datang dengan sesuatu yang heboh dulu. Oke. Di 8 detik yang tadi Pak Romi bilang tuh, kalau di TK atau di SD, apalagi yang anak kecil tuh harus kita datangnya dengan sesuatu yang heboh. Perhatiannya bukan soal tadi pertanyaan atau apa, tapi dengan sesuatu yang mungkin pakaian kita, atau kita bawa barang apa, pengen tahu apa gitu. Dan jangan langsung masuk, oke, hari ini kita mau cerita tentang Musa. Oh, itu pasti Gak bisa. Jadi kita harus masuknya ke sesuatu yang ini aku bawa keranjang buat apa ya? Kayak begitu. Oh, ini aku bawa selimut buat apa? Jadi anak-anak dibawa dulu ke situ, baru masuk nanti ke sebenarnya kalau inti ceritanya kalau di anak-anak paling cuma 3-5 menit. Baru setelah itu kalau gitu, kalau Musa bisa seperti ini, kita anak-anak bisa apa? Nah, korelasinya, relevansinya baru bisa banyak dengan contoh-contoh dan sebagainya. Kalau di remaja mungkin malah isinya lebih banyak ya, bisa lebih banyak, baru konklusinya, relevansinya. Bener nggak sih? Ya, biasanya orang kan biasa pakai 3-point sermon itu ya. Jadi cuma nggak harus ya, kalau memang bisa cuma 1 juga nggak ada masalah, kalau 2 juga nggak ada masalah. Gitu. Yang penting dia menginspirasi ya, that's good gitu. Nah, sekarang kalau ngomong soal style, kalau dilihat dari appearance-nya Pak Romi nih ya, bisa ditebak nggak style dia kalau khotbah tuh gimana? Selamat pagi teman-teman sekalian. Gitu, atau ya. Nah, sebenarnya Pak Romi, aku mau nanya, sebenarnya style itu penting nggak sih kalau kita khotbah ke remaja atau pemuda? Style ini apa? Appearance. Penampilan. Gitu ya, penampilan. Sebenarnya butuh juga begitu ya, kalau saya sih ngambil selalu posisi yang casual ya, casual. Okay. Jadi tidak terlalu formal begitu ya, tidak terlalu nyeleneh juga begitu. Pakai celana pendek gitu ya. Iya, karena kalau nyeleneh itu kita jadi menghilangkan berita message utamanya. Kita jadi pusat perhatian begitu ya. Ya, ini ada cerita lucu gitu. ada orang khotbah itu ini saking perutnya gede begitu, terus kancing bajunya tuh kebuka, meletek gitu kan. Itu kan jadi apa ya? Kita jadi salah fokus ya. Iya, betul. Harusnya dengar firman Tuhan malah lihat perut dia. Gitu. Jadi kurangi sesuatu yang terlalu distraksinya gangguannya membuat attention orang itu hilang gitu ya. Oke. Formal ya, mungkin pakai jas. Saya sebenarnya nggak terlalu suka pakai jas. Kayaknya kalau pakai kayak gini juga very simple one, kayaknya lebih nyampe juga ya sih. Kaos, terus pakai blazer. Itu kan kayak opa-opa. Annyeonghaseyo kayak gitu. Annyeonghaseyo. Kayaknya anak muda suka yang kayak gitu sih. Iya, kayaknya ya casual tapi rapih. Betul ya. Iya nggak sih? Terus sekarang kayaknya kalau aku lihat sih banyak anak yang remaja pemuda gitu nggak terlalu banyak pakai pantofel sepatunya. Betul sekali. Banyak kan pakai sneakers kayak gitu ya nggak sih? Supaya lebih formal. Pakai yang hitam supaya kadang-kala kan ada penatua yang majelis yang melihat kita dari bawah sampai atas gitu ya. Jadi dia lihat ke bawah, ini kok tidak formal. Jadi untuk nyamarin supaya casual, banyak sih sepatu-sepatu sekarang yang mungkin lebih sporty ya kesannya ya. Tapi terkesan formal begitu kan. Kan nggak mungkin pakai sepatu olahraga pergi khotbah. Iya betul. Mungkin satu hal lagi juga, kalau aku ini nggak tahu kalau koreksi aku kalau misalnya aku salah ya. Aku tuh paling nggak terlalu serak atau nyaman kalau ngelihat pelayan anak nih atau hamba Tuhan anak tuh pakai rok.
rok, apalagi nih anak-anaknya duduk nih ya. Nah, Anak-anak iya, kan betul. suka duduk di bawah kayak gitu. Biasanya tuh pakai rok yang maaf gitu ya, kadang-kadang karena sempit atau misalnya pendek gitu kan atau Shape-nya apa. kelihatan bentuknya Kayak gitu tuh ya. bener-bener nggak ganggu banget lah gitu. Gitu kan dia jadi nggak bisa mobile, nggak bisa loncat-loncat, nggak bisa lari-lari sama anak-anak. Kadang-kadang kan perlu tuh kalau pelayanan anak gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya pelayanan remaja mungkin nggak terlalu masalah karena kan nggak begitu banyak body movement kan kalau buat betul. remaja pemuda. Tapi kalau aku sih secara pribadi kalau buat anak-anak lebih baik pakai celana panjang gitu ya. Kalau misalnya memang gerejanya konservatif mungkin celana panjangnya yang kain. Betul. Gitu ya. Tapi yang atasannya juga kemejanya ya jangan tadi bilang kemejanya tuh yang body fit. Nanti pecek dikit plek. Lepas deh kancingnya gitu kan dan sebagainya. Jadi memang balik betul. lagi kita nggak ngomongin soal style tapi ngomongin soal kenyamanan buat kita dan buat orang-orang yang ada di yang penting nyaman aja sih. Nyaman gitu kan. Jadi memang itu penting banget. Nah, kalau di pelayanan anak warna itu mempengaruhi nggak? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jadi kalau aku pelayanan anak pasti pakai baju yang bright warnanya. Gitu. Karena anak-anak tuh lebih visual daripada audio. Karena audio mereka lebih visual kinestetik kalau anak-anak yang kecil. Tapi kalau yang besar kan mungkin audio visual. Ya kan audionya mereka dapat, visualnya juga dapat. Tapi kalau anak yang kecil mereka audio nggak terlalu lama spend waktunya. Ya kan, bener kan? Preferensinya kayak gitu ya. Iya, jadi makanya tetap harus gila. Nah sekarang coba boleh nggak sih Pak Romi kasih 1 atau 2 lah ya don'ts. Kan kita mau ngomongin soal do's and don'ts-nya kalau misalnya kita khotbah. Do's-nya dulu deh. Apa ya? Yang kayaknya ini penting deh buat teman-teman yang bakal masuk ke pelayanan anak remaja. 2 hal, kalau nggak 1 atau 2 hal yang penting kalau misalnya kamu khotbah di pelayanan remaja. Ya mungkin yang pertama ya stay humble karena anak-anak remaja itu kan nggak suka digurui gitu ya, nggak suka. This is a good point karena aku pernah banget datang ke satu gereja gitu ya, aku tuh khotbahnya di yang kedua. Nah aku kan tapi kepagian. Hamba Tuhan yang pertama ini langsung datang dengan, saya ini kan lulusan dari Amerika ya. Jadi gini, setelah itu anak-anak semuanya diam gini gitu. Jadi kayak bener banget nggak mau digurui dan nggak apa ya. Mereka nggak suka orang sombong. Itu dia gitu. Maksud lo apa, lu lulusan Amerika so buat apa, buat gue so what gitu ya, nggak sih kayak gitu. That's good point. Jangan menggurui dan jangan sombong, stay humble. Ya kosakata mereka juga kan beda dengan kosakata kita ya Cipau ya. Jadi ya kita orang teologi kadang-kala kosakatanya banyak hal yang iya begitu. Aku ketolong banget karena sebelum ngajar SMA ngajar SD. Oh pernah ngajar SD. Makanya ya Tuhan prosesnya ngajar SD gitu. Ayo kita ngajar TK. Nanti dia punya anak rasain ya, merasakan nanti punya experience dari bayi sampai sama. Senang sih ngajar anak itu. Tapi itu menolong waktu masuk ke youth kita kosakatanya juga disesuaikan begitu ya. Jangan terlalu formal bahasa buku dan lain sebagainya. Bahasa teologi yang terlalu tinggi begitu ya. Ya mereka kurang perhatian terhadap kata-kata yang seperti itu. Ya kalau buat aku sih satu hal jangan pernah terlihat gugup di depan anak atau remaja, karena kalau kita kadang-kadang kita suka tanpa sadari suka apa namanya? Itu tuh benar-benar kalau buat anak-anak itu tuh bakal langsung mengubah mereka punya fokus gitu. Tapi kalau buat anak remaja, kayaknya nggak persiapan nih. Atau Cici nih kayaknya grogi, langsung mereka bakal ngebully kalian. Itu kalau aku rasain sih. Ya makanya butuh kreativitas sih. Kreativitas itu artinya ada bahan yang disiapkan, tetapi juga harus di dalamnya harus ada kejutan-kejutan yang kadang-kala kita improve gitu. Betul. Jadi harus well prepared. Iya, well tetap prepared gitu. Nggak saklek gitu. Tapi ya. Jangan baca gitu. Jangan baca gitu ya. Iya sih kalau itu satu. Terus yang kedua kalau untuk pelayanan anak sama remaja kayak gitu, kita harus, kalau buat aku secara pribadi jangan bergantung sama PPT doang. Karena anak-anak kalian tuh sering kali saya ngelihat yang baru-baru tuh PPT terus, itu tuh cuman media pembantu. Betul. Tanpa PPT juga kalian bisa kok gitu. Jadi jangan bergantung sama PPT. Bahkan kalau misalnya kalian bisa bawa sesuatu benda atau object lesson disebutnya lah. Object lesson. Nah, object lesson itu mungkin lebih menarik. Nah, tapi langsung relevansikan firman Tuhan dengan apa yang kita bahas seperti itu. Jadi kreativitasnya terus dibangun kayak gitu kalau khotbah, dan jangan terlalu banyak ngomong.
Setuju banget gitu ya. Boleh banyak ngomong asal sense of humornya ada. Gitu. Iya gitu, terus ada korelasinya kadang-kadang mutar nggak jelas lu ngomong apa gitu kan, ya kan suka begitu kan. Setuju. Ya. Oke, nah ini sedikit kalau tadi kita ngebahas soal yang namanya khotbah. Tapi gimana kalau sekarang ngajar kelas agama? Nah, aku harus ngingetin ke teman-teman, ngajar pelajaran agama itu bukan khotbah. Setuju banget, itu poin Ya, standpoint yang bagus gitu ya. Iya, karena aku ngerasain banget punya guru agama. Waktu dia sampai di SMA, dia tuh sukanya khotbah gitu. Tapi jadi kita nggak dapat apa-apa, apalagi remaja SMA yang I don't care kayak begitu. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya ngajar agama SMP SMA tuh kalau buat gue CPB itu paling susah. Susahnya apa itu? Karena anak-anaknya tuh yang hidup gue gitu kan. Terus kebanyakan kalau SMP gue masih banyak ngapalin ayat, ngapalin sesuatu, jadi benar-benar hafal. Padahal kan sebenarnya kalau buat gue remaja kan udah nggak harus ngapal gitu loh, harus lebih kayak self reflection atau apa. Tapi gue pokoknya SMP gue nggak pernah apal gue belajar apa pelajaran agama, jujur. SMA masih mending, tapi jujur juga gue nggak ngeh. Yang paling nempel di kepala gue pelajaran agama ya SD, karena menarik bapak agamanya atau bapak pelajaran agamanya. Nah, kalau buat aku, gimana Pak Romi kalau ngajar pelajaran agama yang berapa menit sih? 40 menit atau 2 kali 40? 45 menit, 1 jam berarti 2 kali 45 begitu. 90 menit. Oke, ngapain dan gimana caranya Pak Romi bisa membuat pelajaran agama itu tuh lebih hidup gitu? Itu buat RPP yang bagus. Bercanda. Buat RPP yang bagus. Enggak. Oke, no. Tapi kan buat RPP tuh apa isinya gitu loh. Nah, saya orang yang ngajar kadangkala dulu pernah waktu supervisi ya, ada kepala sekolah datang supervisi, terus dia bawa RPP saya karena memang secara administrasi harus kasih RPP rancangan pelajarannya. Iya, rancangan lesson plan gitu ya. Terus setelah dia keluar kelas dibilang begini, "Kamu ngajar lebih bagus dari apa yang tercatat di RPP" gitu. Karena saya orang yang memang nggak terlalu suka administrasi gitu ya. Terus ya buat si RPP-nya pendahuluan, inti, penutup begitu. Cuma buat kerangka kali Pak. Kerangkanya begitu. Karena tuntutan dinas jadi harus buat begitu. Betul. Tapi saya kebanyakan ngajar metodenya di luar RPP gitu ya. Dalam arti tahu begini, tetapi kadangkala ide itu kan bisa datang ketika besok atau mau masuk kelas, itu ide kan bisa banyak begitu ya. Betul. Kenapa ide bisa banyak? Bukan lari dari apa yang dicatat, tapi karena dinamika anak di kelas itu beda. Jadi setiap kelas punya beda anak-anaknya, beda dinamikanya. Bahkan mungkin bisa dikatakan bisa jadi beda metode. Ya, juga. Beda metode. Jadi metode yang satu untuk kelas yang anak yang banyak pendiam itu beda. Anak yang banyak nakalnya juga beda. Sehingga memang jangan terlalu terpatok pada itu. Ya ini kreativitas lagi ya. Ya kurang lebih kayak begitu ya. Dan lagi pula satu kelas bisa 40 anak? 36 maksimal kalau dari pemerintah, tapi saya kelas paling banyak 34 ya. Tapi kan banyak gitu loh. Iya, lumayan. Banyak, dan memang enggak mudah. Kalau Pak Romi sebenarnya metode yang paling sering dan paling banyak dipakai apakah ngajar one way gitu ya? Atau kayaknya bukan sih, Pak Romi sih bukan tipe yang kayak gitu. Enggak sih, jadi memang kalau ngajar di kegiatan pendahuluannya udah jelas ya bahwa kita cari attention mereka, tapi di intinya itu memang metode banyak banget. Jadi memang saya akan libatkan anak, mungkin brainstorming begitu ya, atau mungkin juga games. Mereka suka dengan challenge, jadi kalau ada tantangan begitu mereka suka. Terus reward, maksudnya games itu bisa jadi bagian dari reward. Ya kamu perhatikan saya ya, 15 menit saya habisin ini bahan. Setelah itu kita games. Jadi mereka attentionnya karena ada sesuatu yang mereka cuma 15 menit ya. 15 menit bisa, bahan itu mereka udah baca, punya buku catatan, bisa buka Google. Jadi harus dikembangkan, metodenya dikembangkan gitu ya. Jadi games itu akan menolong banget. Terus kadang-kala juga buka semacam pertanyaan gitu ya. Group discussion kayak gitu. Biasa di kelas itu kayak saya punya namanya koper. Kita masuk koper, kotak pertanyaan gitu ya. Jadi mereka boleh tanya apapun ke Bapak. Boleh nanya apapun, betul. Okay. Jadi saya kayak duduk gini, jadi mereka itu waktu koper kotak pertanyaan mereka nggak duduk di kursi mereka. Jadi gitu ya.
mereka duduk di bawah kaki saya kayak Tuhan Yesus. Jadi mereka udah tang gini-gini liatin, Pak mau tanya ini. Contoh pertanyaan mereka ya, jangan kaget ya. Saya rasa banyak dosen juga nggak bisa jawab mungkin. Iya. Mereka nanya gini pernah, Pak mau tanya apa gitu, tanya kenapa setan pakai baju. Nah itu kan di luar pikir. Iya kan, kalau kenapa iya kan. Mereka terlalu banyak baca kartun dan nonton film kartun juga kali ya. Tapi itu pertanyaan mereka gitu ya. Kenapa setan banyak? Ya kalau pertanyaannya sudah nyeleneh, kita jawab nyeleneh juga. Ya mungkin di dunia roh ada toko online. Gitu. Jadi pertanyaan itu belum tentu pertanyaan yang memang harus dijawab secara serius Ya, gitu kan. betul, Tetapi kalau setuju. tapi Pak Romi pernah nggak sih ada satu pertanyaan yang serius nggak bisa jawab? Biasanya Pak Romi akan responnya seperti apa? Ya kalau nggak bisa jawab, mereka juga tahu bahwa kita nggak akan mungkin bisa jawab semuanya begitu ya. Exactly, betul. Jadi ya biasanya jawab aja, mungkin saya nggak tahu atau apa begitu, atau kita cari atau jawab dengan sesuatu yang lebih jenaka begitu ya. Itu mungkin mereka lebih sama-sama menertawakan ketidaktahuan itu gitu ya. Jadi intinya kita tuh bukan Allah ya nggak sih? Betul, jadi bukan berarti kita tahu semuanya dan jawab salah bahaya juga. Betul, gitu betul. kan? Juga agak membosankan kalau terus-terus Alkitab, kita kembali ke Alkitab. Jadi dalam pengertian bahwa Alkitab itu bisa dijelaskan tanpa harus ayo buka Alkitab ayatnya di sini. Itu kadang-kala membuat suasana kelas jadi lebih klik, jadi agak sedikit membosankan. Kadang-kadang saya juga jadi ingat ada satu hamba Tuhan yang bilang Alkitab itu bukan buku apa namanya? Buku primbon. Ada. Jadi apa-apa ada jawabannya di Alkitab, ada jawabannya. Enggak gitu loh. Alkitab itu sumber kehidupan, sumber itu betul, tetapi enggak semua pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya itu tadi kenapa setan pakai baju? Coba kita lihat di Alkitab. Gitu kan? Betul banget, setuju. Tapi kalau misalnya aku secara pribadi ya, Pak Romi, kalau misalnya aku pernah ngajar agama kelas 1 sampai 6 SD. 1 sampai 6 SD. Kejadian lucunya tuh gini, kalau aku kan di kelas selalu openingnya tuh dengan kegiatan yang yang fun. Jadi games dulu, baru intinya kayak begitu. Intinya udah gitu, tapi jadi ada satu arahnya juga, ada one way teaching. Udah gitu kita banyaknya grup diskusi karena ini international school. Anak international school kan lebih ya begitulah ya, lebih lebih aktif, gitu ya. lebih nanya-nanyanya lebih gila-gila kayak begitu. Jadi lebih group discussion dan sebagainya. Nah, karena kelasku tuh kan selalu ribut tuh kesannya. Nah, kelas jadi dulu di international school tuh teman-teman Jumat jam 11 sampai jam 12 tuh jam pelajaran agama tuh. Di split Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam. Oh, sendiri-sendiri gitu. Sendiri-sendiri kayak begitu. Nah, kelasku tuh cuman ada 7 kalau nggak salah, 7 anak, gue inget banget. Itu jadi aku ngikutin kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kelas 1-nya dikit digabung 1 2 kayak begitu. Pusing nggak coba? Karena pelajarannya. Tapi anaknya sama terus itu ya. Kalau aku ngikutin mereka sama terus kayak begitu. Nah, yang paling lucu tuh karena itu aku selalu diajarin sama seorang hamba Tuhan kalau ngajarin agama tuh kan sesuatu yang abstrak. Tapi gimana caranya kamu tuh ngajarin pelajaran agama tetap hidup? Karena kita ngajarin Allah yang hidup gitu kan. Nah, jadi kan banyak games, banyak grup diskusi gitu kan. Terus aku banyak doa bareng. Jadi ngajarin anak doa buat temennya apa dan sebagainya. Nah, kelas sebelah tuh kelas Katolik. Kelas Katolik tuh yang ngapalin doa-doanya kan banyak banget gitu kan. Nah, aku inget banget kelas 3 itu aku mendapatkan tambahan 7 anak. Pindahan dari Katolik. Oh, jadi mereka ceritanya mau jadi Protestan atau gimana? Iya, terus aku bilang, kok nggak mau dapat anak ini karena kan mereka Katolik, begitu pindah ke Protestan kan pembelajaran itu beda gitu dan sebagainya. Tetapi anaknya tuh bilang ke mamanya di Katolik tuh ngantuk, udah gitu ngapalin ngapalin formula kayak gitu. Itu kan semuanya di gereja diajarin, ngapain di sekolah gitu kan. Akhirnya aku bikin surat perjanjian deh bahwa apapun yang aku ajarin di Protestan nggak akan diperdebatkan gitu, karena kan ada beberapa hal berbeda gitu kan. Nah, jadi aku mulai berpikir kayak begitu bahwa pengajaran Tuhan Yesus juga mungkin menarik karena dia pakai kehidupan sehari-hari gitu kan. Penggambaran, ilustrasi. Beda banget kalau orang Farisi atau orang Saduki ngajar.
Lebih gitu kan. formal ya. Sangat formal. Jadi aku pikir itu satu hal juga poin penting buat teman-teman kalau ngajar RPP gitu ya, lesson plan sangat penting, tetapi lihat kebutuhan anak-anaknya. Setuju. Ya, lihat kebutuhan anak-anaknya, dan mungkin sekali kalian harus capek bikin ke level yang sama, mungkin kelas 1 tapi punya 3 kelas metode yang berbeda. Bener kan Pak Romi? Betul. Misalnya kayak begitu. Ya, kalau 3 kelas ya levelnya beda. Anak kelas 12 itu ya udah lebih dewasa, lebih jaim ya. Nah, kalau SMA Pak Romi, Sebenarnya SMA kan lebih... Sebenarnya Cipau, kalau saya lihat ya, anak-anak itu sampai tataran SMA mereka masih anak-anak dalam pengertian mereka suka yang jenaka begitu ya. Kadang-kala di kelas itu loh bisa nyanyi Bapak Abraham, mereka minta gitu ya. Lah iya benar, nyanyi Bapak Abraham punya banyak anak, putar-putar lalu duduk begitu ya. Mereka suka begitu nyanyi seperti itu ketimbang mengajarkan apa bedanya predestinasi dan begitu, itu kayak gitu-gitu ya. Jadi mereka suka, mereka minta. Pak Romi sendiri bikin kurikulum agama sendiri atau ada buku juga dari pemerintah atau dari BPK Gunung Mulia biasanya kayak begitu? Kalau buku sih dari yayasan pasti ada gitu ya, ada kasih. Tapi don't worry karena kelas itu otoritasnya di kita begitu ya. Jadi makanya kenapa ya kalau kurikulumnya sama, bukunya sama, tapi kelas itu bisa beda gitu. Guru satu ngajar, guru lain ngajar. Kenapa? Karena memang di kita punya porsi besar untuk bisa mengembangkan itu gitu ya. Jadi that's good point. presentasinya di kita ini ya mungkin 80%, 85% pasti ya. Ya tentunya kan kompetensi dasarnya udah diatur ya. Harus sampai di sini. Tapi kan how to-nya itu kan kita yang handle. Jadi that's okay. Jadi harus punya kreasi untuk kerjakan itu. Ya, tapi intinya kita sebagai guru agama jangan sok suci, sok holy gitu ya. Karena itu benar-benar bisa jadi satu benteng gitu buat anak-anak nggak mau dengar firman Tuhannya, nggak mau dengar kebenaran firman Tuhannya. Dan kalau aku sih ngerasa TK sama SD kalian bisa cerita Alkitab sebanyak-banyaknya, atau sebutnya tuh extraordinary events gitu ya, yang bombastis dan sebagainya. Tapi kalau SMP SMA tuh lebih ke aplikasi ya. Aplikasi relevansi, dan relevansi nggak berjarak dengan sama kehidupan mereka. Nah, itu yang kalian harus persiapkan dan pikirkan. Jadi memang pelayanan anak ini sangat amat Oh iya, kalau anak SMA itu juga Cipau suka tidur mereka. Kalau saya juga suka tidur, Pak. Nah, gimana cara menghadapi anak-anak yang nggak peduli dan ya itu suka tidur? Ya, kalau kita ya itu mungkin tidur itu sebagai warning ya, alarm untuk kita. Jadi kalau mereka udah tidur berarti kita membosankan begitu ya. Tapi memang ada anak-anak ya kayak ADHD gitu ya, anak yang harusnya aktif, berkebutuhan khusus, mau nggak mau mereka harus gerak begitu ya. Jadi kalau kita memang ya itu warning bahwa mereka tidur gitu. Cuma kalau sudah memang mereka tidur gitu ya udah dikasih aja waktu mereka tidur ya. Jadi kita tahu kan bisa mempercepat bahan atau meringkas bahan begitu ya. Ya kalau mereka memang tidur, kalian ngantuk ya tidur ya, ayo tidur bareng. Jadi sekitar 10 menit break, mereka tidur begitu ya. Jadi saya mungkin agak ekstrim sedikit dalam hal tidur gini ya, karena saya juga suka tidur. Jadi ekstrim. Jadi di kelas saya itu kalau di sekolahan dulu saya ngajar itu kan moving class. Jadi kelas ruang agama itu memang saya jadi raja di sana. Jadi Anda rajanya di situ. Ya, jadi bisa ada tulis verbodan nggak boleh masuk atau boleh masuk. Oke, dan saya di kelas itu nyiapin kasur begitu. Serius? Nyiapin kasur gitu ya. Nyiapin speaker begitu. Jadi bilang umpamanya, oke, sekarang kita literasi, Bapak nggak jelasin, kamu sekarang diam-diam aja, menghayal saja, Bapak putarkan musik, jazz, begitu. Oke, sekarang kita seperti di Starbucks, begitu. Jadi mereka udah melakukan, asal jangan ganggu, begitu ya. Kalau mereka ngantuk banget, kalau dapat anak kelas yang siang banget tuh kan ngantuk, habis makan ngantuk mereka. Pak ngantuk begitu, mereka juga ceplas-ceplos sih, ngantuk banget. Jadi pilihan dua, mau main games atau mau tidur gitu ya. Terus mereka kebanyakan milih tidur. Dan kalau udah tidur ya tidur gitu. Biasa kasurnya cuma satu ya, kasur gulung itu gitu ya. Jadi mereka pada yang laki-laki di belakang, yang perempuan di meja gitu. Biasa habis itu mereka bangun, oke cuci muka kita mulai lagi gitu. Jadi memang kalau ngajar yang anak SMA kayak gini, mereka nggak bisa saklek A, B, C, lu listen ya, lu dengar apa yang Bapak ngomong. Udah nggak akan didengar. Nggak suka. Ya nggak sih, tapi kalau dikasih opsi, tapi mereka mempertanggungjawabkan. Ya kan, apa yang mereka pilih itu. Cuma ada hati-hatinya juga, karena kalau kita juga tidak tegas, anaknya bisa dibully. Terus yang kedua mereka itu bisa
ya dengan segala macam cara ya. Kadang-kala ada yang sudah manja-manja Pak, gini gitu ya. Kita tahu ya tracknya di mana begitu ya. Harus Jadi, tahu batasnya. Tahu batasnya gitu juga. Iya betul. Karena saya pernah masuk satu kelas, anak itu suka nonton gitu. Kelas ini suka nonton. Jadi saya siapin si film apa nonton. Pak nonton, minggu depan Pak nonton. 3 kali Pak nonton. Ya, nonton aja kamu. Kapan belajarnya ini bahan gak habis-habis. Jadi ya kadang-kala ada waktunya untuk say no untuk mereka. Jadi ini pribadi dan juga ya tergantung kita ya. Ya kadang-kala juga yang ngantuk biasanya juga dimarahin dengan tegas. Kadang-kala cuma bilang bangun, sudah selesai doanya, jangan doa terus. Kadang-kala bisa dengan cara bercanda. Memperingatkan begitu ya. tapi bukan humiliate, bukan mempermalukan. Betul. Karena kalau anak remaja tuh kalau dipermalukan udah mereka nggak akan pernah dengar kamu lagi, ya nggak sih, bener kan? Betul, tapi memang ini jam terbang lah ya, maksudnya kalau aku sih ngerasa kalian nanti kalau pas masuk ke sekolah atau ke gereja, ke remaja dan sebagainya harus tetap bisa wise, tetap bisa bijak dan melihat suasana, melihat cuaca gitu ya. Jadi jangan sok aku hamba Tuhan loh, lulusan teologi lo denger gitu, nah itu nggak bisa tuh, tapi harus pinter-pinter lah ya, harus smooth lah ya. Ada anak yang juga sensitif. Yang sensitif. Harus hati-hati juga. Dan satu hal lagi, aku ngerasa Pak Romi, kita tuh juga harus tahu batasan cross gender. Jadi kalau misalnya Pak Romi sama anak-anak yang cewek gitu, kalau aku sama anak yang cowok, kadang-kadang juga suka ngelebihin batas. Jadi kesannya kayak Ibu Pauline lebih pro sama cowok-cowok. Gitu. Kalau nggak ada guru suka dasar dia mah genit kok sama cowok-cowok. Atau misalnya yang guru cowok tuh dia mah ngejar-ngejar cewek-cewek yang cantik tuh pasti suka ada begitu kalau kita sudah bablas tuh. Suka nggak ada border. Bagaimanapun kita tetap harus humble, tapi bordernya harus ada, bener nggak sih? Itu selalu mereka cukup peduli sangat-sangat kalau ada yang kayak begitu, guru yang pilih-pilih kayak begitu, mereka cukup perhatian dengan hal kayak begitu. Jangankan gitu ya, kadang-kala dia bisa tahu kita punya sepatu berapa, kita sering pakai baju apa. Mereka sangat perhatian dengan hal kecil. Observan banget ya. Sangat observasi. Karena kita kan di depan kelas begitu ya. Jadi itu anak mata dan di luar tuh mereka ngosipin kita. Hati-hati ya teman-teman, harus siap-siap ya karena ya mereka semua gosipin. Betul. Kita ya, termasuk yang tadi itu yang masalah bias gender itu ya, masalah bapak ini suka loh kalau sama ini, ya wajar aja sih karena dia cantik apa gitu. Jadi mereka suka membangun opini-opini yang seperti itu. Jadi memang ya kita nggak mungkin bisa sangat objektif begitu. Betul. Ya nggak objektif dalam pengertian begini ya. Kadang-kala ada anak datang, umpamanya dia habis pelajaran olahraga sebelumnya, kan bau keringatnya luar biasa kan, bau keringatnya luar biasa. Dia datang, tapi sebisa mungkin ya kita harus bisa tidak memandang muka, bisa rangkul semuanya begitu. Jadi gitu. Memang nggak mudah ya. Sekarang kalau laki sama laki pun juga bisa dipermasalahkan. Sekarang tuh bias gender tuh udah bias banget gitu ya. Guru cowok bisa ini sama guru anak cowok juga. Jadi memang bener jadi seorang pendidik itu perlu hikmat banget ya, bener nggak sih Pak Romi? Amin. Dan perlu, kalau aku saya pribadi perlu tuntunan Roh Kudus banget. Jadi setiap kali bikin RPP, mau besok khotbah atau besok ngajar tuh bener-bener pertama kali doa dulu. Doa dulu dan ya udah nyiapin gitu semuanya, karena kalau enggak bias gitu ya. Semuanya bias. Oke, bisa disalahartikan juga ya. Iya gitu. Jadi memang nggak mudah, tapi ya itu, kalau misalnya Tuhan sudah tempatkan kalian di sekolah tinggi teologi, Tuhan juga yang akan membantu kalian untuk bisa melewati semua tantangan-tantangan yang ada. Oke, thank you banget Pak Romi buat sharingnya. Kalau misalnya nanti udah balik lagi ke kampus dan perlu ngobrol, perlu brainstorm, silahkan mau ke Pak Romi. Ruangannya ini sama juga moving room, moving class. Oke, thank you banget ya teman-teman. God bless you.